Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bayu Cahyadi. Saya adalah seorang investor di pasar modal, terutama di saham. Saya sudah 12 tahun di pasar modal, dan pada kesempatan kali ini saya ingin men-sharingkan sedikit tentang apa itu investasi saham, kenapa kalian harus berinvestasi di saham, lalu bagaimana caranya supaya bisa berinvestasi di saham dengan baik dan benar. Lalu apa sih sebenarnya resiko-resiko dalam berinvestasi di saham? Sebelum kita membahas investasi saham lebih jauh, kita harus terlebih dahulu mengerti apa sebenarnya arti dari investasi. Investasi dan konsumsi adalah dua hal yang sangat berbeda. Kalau investasi adalah kita menanamkan uang pada hari ini, dalam 5 tahun lagi, uang tersebut akan bertumbuh. Sementara konsumsi, kita konsumsi uang 5 juta sekarang, dalam 5 tahun lagi mungkin uang tersebut sudah tidak ada, atau mungkin tersisa 50%. Sebagai contoh, kita punya uang 5 juta, kita belikan suatu aset produktif. Dalam 5 tahun kemudian, uang 5 juta ini bisa bertumbuh menjadi 10 juta, 15 juta, atau bahkan 20 juta. Tapi kalau misalnya kita konsumsi 5 juta ini dengan membelikan handphone, saya yakin nilai 5 juta ini dalam 5 tahun kemudian akan nilainya lebih rendah daripada 5 juta. Bahkan mungkin sisa 2,5 juta atau bahkan 1 juta rupiah. Jadi kenapa sih kita harus melakukannya namanya investasi? Tujuan utama dalam berinvestasi adalah untuk mengalahkan yang namanya inflasi. Dulu dengan uang 40 juta mungkin kita bisa beli rumah. Ya di tahun 1990-an. Namun di tahun 2020 dengan uang 40 juta kita sudah tidak bisa lagi membeli rumah karena harga rumah tersebut sudah naik menjadi at least 500 juta. Bahkan mungkin sudah menjadi 1 miliar. Itulah yang dinamakan inflasi. Dan dengan berinvestasi, harapan kita adalah uang kita bisa bertumbuh dari 40 juta tersebut bisa menjadi at least sama 500 juta atau bahkan 1 miliar. Berinvestasi memang memiliki tujuan utama yaitu mengalahkan inflasi. At least daya beli uang kita sama atau bahkan lebih dari tingkat inflasi yang terjadi. Namun, berinvestasi juga bisa memiliki tujuan lain yaitu menumbuhkan aset atau menumbuhkan dana kita. Kita pengen punya uang 1 juta, bisa bertumbuh menjadi 10 juta, 100 juta, bahkan menjadi 1 miliar dalam waktu beberapa tahun ke depan. Hal ini terjadi. PT Bank Sentral Asia Tbk dengan kode saham BBCA pertama kali go public pada tahun 2000 memiliki kapitalisasi pasar sekitar 900 miliar rupiah. 19 tahun kemudian, kapitalisasi pasar BCA hampir menyentuh 900 triliun rupiah. Artinya terdapat kenaikan 1000 kali lipat. Bila kita menanamkan uang kita sekitar 1 juta rupiah ketika BCA melakukan go public dan kita menahannya terus selama 19 tahun, uang kita akan bertumbuh menjadi hampir 1 miliar rupiah. Setelah kita memahami apa yang namanya investasi dan kenapa kita harus menginvestasikan uang kita, yang berikutnya perlu kita pahami adalah apa sih sebenarnya saham itu? Bagi kebanyakan orang, memang saham adalah sebuah misteri. Karena apa? Karena mereka belum mempelajarinya. Namun kalau kita lihat dari definisinya, saham adalah bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Bila kita membeli saham BCA atau beli saham Indofood, artinya kita ikut menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Bila perusahaan tersebut membagikan bagian dari keuntungannya sebagai dividen, kita berhak atas dividen tersebut. Misalnya BCA membagikan dividen sekitar Rp300 per lembar sahamnya. Bila kita mempunyai 100 lembar, artinya kita berhak atas 100 lembar dikali Rp300 sebagai dividen. Mungkin ada yang bertanya, kenapa investasi yang di saham, bukan di properti, emas, atau bahkan di deposito? Kita menempatkan uang kita di deposito sekarang bunganya sangat kecil, 4-6%. Bayangkan kenaikan harga barang-barang di sekitar kita mungkin bisa dikatakan sekitar 10% per tahunnya. Artinya kita tidak bisa mengalahkan inflasi dengan menanamkan uang kita di deposito. Dan yang paling bahaya adalah mendiamkan uang kita di tabungan. Bunganya kurang dari 1%. Artinya kita membuat diri kita miskin secara perlahan. Kalau kita menempatkan uang di emas 100 gram, 10 tahun, 20 tahun lagi emas tersebut tetap menjadi 100 gram. Artinya emas itu tidak produktif. Sementara kalau kita ingin berinvestasi di properti, dana yang dibutuhkan besar sekali.
Kita tidak bisa membeli tanah hanya 1 meter persegi atau membeli hanya dengan 10 juta rupiah. Sementara itu, untuk berinvestasi di saham, kita tidak perlu modal yang begitu besar. Sekarang untuk membuka rekening saham membutuhkan dana sekitar 1 juta rupiah saja sudah bisa. Bahkan untuk para mahasiswa, hanya dengan melakukan setoran sekitar 100 ribu rupiah sudah bisa mulai membeli saham. Walaupun mungkin memang saham yang bisa dibeli terbatas. Karena minimal kita harus membeli sebanyak 1 lot atau 100 lembar. Selain membutuhkan dana yang minim untuk berinvestasi saham, return yang ditawarkan dalam berinvestasi saham cukup menarik. Menurut sejarah, berdasarkan hasil riset, rata-rata berinvestasi saham memberikan return sekitar 11-12% per tahun. Return yang begitu menarik dari saham tersebut juga diikuti dengan yang namanya resiko. Resiko berinvestasi di saham tidak bisa dibilang kecil. Di tahun 2019 akhir kemarin, indeks harga saham gabungan kita berada di level 6.299. 3 bulan kemudian, IHSG kita sudah berada di level 4 ribuan. Artinya terdapat penurunan sekitar hampir 30% dalam waktu 3 bulan. Resiko-resiko seperti inilah yang perlu kita pahami, yaitu resiko volatilitas pasar. Selain resiko pasar tersebut, kita juga harus memahami bahwa membeli saham adalah membeli perusahaan. Bila perusahaan tersebut mengalami kerugian atau mengalami kebangkrutan, kita sebagai pemegang sahamnya juga akan mengalami kebangkrutan atau nilai saham kita menjadi nol. Resiko-resiko seperti ini harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita membeli saham. Berinvestasi saham mungkin kedengarannya memang sangat beresiko. Namun resiko tersebut bisa kita minimalkan seminimal mungkin dengan cara membeli perusahaan yang bagus dan juga membelinya dengan harga yang sangat murah. Untuk bisa mendapatkan perusahaan bagus dan harga murah, tentunya kita sebagai investor harus melakukan pekerjaan rumah kita, yaitu menganalisa perusahaan yang akan kita beli secara menyeluruh. Untuk bisa menemukan perusahaan yang bagus, tentu ada pengorbanan yang harus kita lakukan, yaitu dengan melakukan namanya analisa. Analisa di pasar modal ada 2 macam, yaitu analisa teknikal dan juga analisa fundamental. Analisa teknikal lebih memfokuskan diri pada pergerakan harga. Mereka tidak terlalu peduli apakah perusahaan tersebut sehat atau enggak. Apakah bisnisnya bagus dan memiliki prospek. Beda dengan yang namanya analisa fundamental. Analisa fundamental lebih memfokuskan diri pada kinerja perusahaan. Kita ingin memiliki perusahaan yang bagus. Dan mereka tidak terlalu peduli dengan pergerakan harga saham secara jangka pendek. Yang penting dalam analisa fundamental, kita ingin nilai perusahaan tersebut dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Bila nilai perusahaan tersebut mengalami peningkatan, harga sahamnya tentu akan mengikuti dalam jangka panjang. Setelah kita menganalisa apakah perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bagus, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah membeli sahamnya dengan harga jauh di bawah nilainya. Untuk bisa melakukan itu, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai dari perusahaan tersebut. Misalnya nilai dari perusahaan A adalah 1000, ya kita belinya jauh di bawah itu, misalnya di harga 500 atau bahkan di harga 400 dan 300. Jadi berinvestasi saham adalah kegiatan yang simpel, yaitu membeli perusahaan bagus dengan harga murah atau terdiskon. Pada video berikutnya saya akan membagikan tips bagaimana cara melakukan analisa fundamental secara simpel. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Selamat berinvestasi.